Halo semuanya, jumpa lagi di channel Wan Rizky tentunya. Di video kali ini saya akan membahas sebuah film berjudul Anaconda yang diproduksi pada tahun 1997. Film ini menceritakan sebuah tim yang terdiri dari para ilmuwan yang melakukan ekspedisi ilmiah untuk syuting film dokumenter tentang suku Indian yang telah lama hilang di Sungai Amazon. Saat di perjalanan mereka bertemu dengan seorang peneliti ular yang kapalnya sedang rusak. Mereka pun menolong pria tersebut. Akan tetapi pria tersebut lama-kelamaan malah mengambil alih kepemimpinan dan lebih mengutamakan kepentingannya. Mereka semua akhirnya mendapatkan teror dari penguasa hutan itu yang terganggu akan kedatangan mereka. Mampukah mereka menghadapinya? Mari kita simak videonya. Di awal film, kita diperlihatkan seorang pria yang sedang panik dan mencoba menghubungi rekannya, tetapi tidak ada jawaban. Tiba-tiba dari bawah lantai kapalnya, terjadi serangan oleh sosok misterius. Ia yang panik langsung berlari menuju ke atas kapalnya. Saking paniknya, dan tak tahu lagi mau kemana, akhirnya pria itu bunuh diri dengan cara menembak kepalanya. Di sisi lain, terlihat Terry sedang menunggu rekan-rekannya. Mereka semua akan mengadakan perjalanan menuju Sungai Amazon dan mencari keberadaan suku pedalaman yang ada di situ untuk didokumentasi. Tak lama setelah itu, datanglah Stephen yang ahli di bidang antropologi, sekaligus yang akan memimpin perjalanan itu. Keesokan harinya, mereka semua sedang bersiap-siap dan menyiapkan semua peralatan yang dibutuhkan. Terlihat juga Dani, yang tak lain bertugas sebagai juru kamera yang akan merekam momen-momen penting. Sebelum berjalan, Stephen menanyakan rute yang akan dilalui kepada Matteo, sekaligus kapten kapal itu. Tak lama setelah itu, datanglah Warren, sebagai visioner dan teman dekatnya Stephen. Setelah semuanya dipastikan siap, mereka pun berangkat. Singkat cerita, akhirnya mereka telah memasuki kawasan hutan itu. Tak terduga hujan turun begitu lebat. Tiba-tiba ada orang yang menjerit meminta tolong. Mereka yang mendengar lalu menyelamatkan pria tersebut. Ketika sudah diselamatkan, pria itu menjelaskan bahwa baling-baling kapalnya tak bisa berjalan. Pria ini bernama Paul. Ia bisa sampai ke hutan ini dikarenakan hobi berburu ular dan mengoleksinya. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Sekarang mereka terlihat sedang mengobrol. Saat mengobrol, rupanya Paul memberitahu kepada mereka bahwa ia tahu di mana letak suku yang mereka cari. Awalnya di antara mereka meragukan perkataannya, tetapi dengan berat hati mereka mengikuti petunjuk pria itu, supaya bisa dengan mudah menemukannya. 2 hari pun berlalu. Terry terlihat seperti yang tak sabar, lalu menanyakan kepada Paul, apakah masih jauh atau tidak. Tak lama setelah itu mereka melihat patung ular yang ada di pinggir aliran sungai itu. Wajah mereka tampak gembira, dikarenakan perlahan sedikit menemui titik terang di mana keberadaan suku itu. Malam pun tiba. Terlihat Gary dengan pacarnya Dennis turun dari kapal dikarenakan mau merekam suara yang ada di hutan itu. Tiba-tiba mereka mendengar pergerakan mencurigakan. Tak terduga sesuatu dengan cepat mengejar mereka berdua. Paul yang melihat langsung menembak mati hewan tersebut. Setelah dibawa ke kapal, rupanya hewan itu adalah babi hutan. Keesokan harinya tiba-tiba tali dari kapal itu tersangkut di baling-baling dan menyebabkan kapal tak bisa berjalan. Lalu Stephen memutuskan akan menyelam untuk memperbaikinya. Saat Stephen sedang memotong tali itu di dalam air, sesuatu tak terduga pun terjadi.
Mereka yang melihat langsung menyelamatkannya dan dibawa ke atas kapal. Pas sudah di atas kapal, rupanya mulut Stephen kemasukan dan tersengat tawon mematikan, sampai ia tidak sadarkan diri. Paul langsung mengambil langkah cepat, dengan cara melubangi tenggorokan Stephen dan dikasih selang supaya pernapasannya lancar. Paul tiba-tiba mengambil alih kepemimpinan, lalu ia menginstruksikan untuk mundur dan membawa Stephen ke rumah sakit. Danny berbisik kepada Terry bahwa ia meragukan Paul, tetapi mereka tak punya pilihan. Saat di perjalanan, mereka terhambat oleh pagar yang menutupi aliran sungai itu. Paul berinisiatif meledakkan pagar itu supaya mereka bisa lewat. Terry menyangkal hal itu, dikarenakan bisa mengganggu keseimbangan ekologi sungai ini. Lalu Paul memberi mereka pilihan, meledakkannya dalam waktu 10 menit, atau kembali dan kehilangan waktu 2 hari. Gary pun turun dan meletakkan bom di beberapa bagian pagar itu. Setelah terpasang, mereka lalu meledakkannya. Akibat ledakan itu membuat banyak ular hinggap di kapal mereka dan membuat semuanya panik. Tetapi tidak untuk Paul. Pas sudah melanjutkan perjalanan, mereka menemukan sebuah kapal. Pas dipanggil tidak ada yang menyaut panggilan mereka. Lalu Paul mengajak Matteo dan Danny untuk mendatangi kapal itu. Di dalam kapal itu mereka mencari bahan bakar untuk dipakai. Lalu Paul menemukan kotak yang menurutnya sangat penting. Lalu ia mengajak Danny untuk mengangkat dan membawanya ke kapal mereka. Matteo yang ketinggalan, saat sedang mau menyusul tiba-tiba Matteo pun tewas dan dimangsa ular itu. Danny yang baru sadar jika Matteo tak terlihat, lalu ia kembali dan mencarinya. Keberadaannya pun tidak ditemukan. Paul menjelaskan kepada mereka, ia beranggapan Matteo telah dimangsa anaconda. Akan tetapi Terry dan yang lain tidak mempercayainya. Malam pun tiba. Mereka terlihat sedang menyoroti kapal itu menggunakan cahaya untuk memancing anaconda tersebut. Sampai pagi tiba, ular itu tidak muncul juga. Setelah melanjutkan perjalanan, Paul yang melihat kera langsung menembaknya untuk dijadikan umpan ular tersebut. Sekarang Gary terlihat lebih memihak kepada Paul untuk mencari anaconda itu daripada membawa Stephen ke rumah sakit. Ia pun berdebat dengan rekan-rekannya. Gary? To catching a goddamn snake. You know where you are? You're in the middle. Catch this snake, then he will help us get out of here. Ketika malam, ular itu pun dipancing dengan Paul menggunakan kail dan umpan kera. Dan tiba-tiba, keadaan semakin gawat ketika ular itu menyerang mereka yang di atas kapal. Saat ular itu mau memakan Terry, Paul langsung menembak bius ke mulut ular itu. Tetapi ular itu cukup kuat dan tidak ada reaksinya. Dennis yang jatuh ke sungai akibat sabetan ekor ular itu. Pas Gary menolongnya, ia lalu dililit ular itu. Terry yang mau menembaknya dihalangi oleh Paul. Dikarenakan jika ular itu mati maka tidak ada harganya. Gary pun tewas dan dibawa ular itu. Kelakuan Paul sekarang telah seenaknya. Ia menjadikan budak dan menyuruh-nyuruh mereka yang ada di situ dengan ancaman menggunakan pistol. Lalu Danny, Warren dan Terry menyusun rencana. Terry mendatangi Paul dan merayunya. Ketika ia lengah, Warren lalu memukulnya dari belakang sampai pingsan. Mereka mengikat Paul di tiang kapal itu supaya tidak bisa kemana-mana. Saat mereka melanjutkan perjalanan, tiba-tiba kapal mereka kandas dan tidak bisa bergerak. Lalu Danny memutuskan menderek kapal itu dengan cara mengikat tali ke pohon. Mereka bertiga pun turun untuk mengaitkan talinya. Dennis yang di kapal sendirian
berniat akan membunuh Paul menggunakan pisau. Akan tetapi, dengan cepat Paul menyambar lehernya menggunakan kaki. Ia pun tewas seketika. Akan tetapi hal itu tidak diketahui oleh yang lain. Paul lalu mengambil pisau yang dibawa Dennis tadi untuk membuka tali yang mengikat tangannya. Mereka yang lagi di air panik melihat kedatangan ular itu dan bergegas menuju kapal. Warren yang telat akhirnya putar arah dan menaiki air terjun untuk menghindari ular itu. Akan tetapi nasib nahas menimpa dirinya. Ia dimakan hidup-hidup dengan ular tersebut. Paul yang sudah terlepas dari ikatan itu, lalu menyerang Danny dan Terry. Tiba-tiba Stephen menembak bius di punggung Paul dan membuatnya pingsan. Saat melanjutkan perjalanan, mereka menemukan rumah kosong di hutan itu. Lalu mereka mendatanginya untuk mencari bahan bakar dikarenakan sudah mulai menipis. Ketika sudah di dalam tempat itu, hal tak terduga pun terjadi. Ternyata Paul masih hidup dan menyerang mereka secara tiba-tiba. Mereka berdua diikat menjadi satu dan disiram darah kera untuk dijadikan umpan ular itu. Tak tunggu waktu lama ular itu pun datang. Ketika akan memangsa mereka berdua, Paul yang melihatnya langsung menarik jaring yang sudah disiapkan sebelumnya. Namun usahanya sia-sia. Ular itu tetap saja terlepas. Ia pun langsung menjadi mangsa ular itu. Mereka berdua yang sudah terlepas langsung lari dan mencoba membuat jebakan. Terlihat Terry memancing ular itu di sebuah pipa besar. Danny yang di bawah menumpahkan bahan bakar ke dalam pipa itu untuk diledakkan. Ketika Terry sudah di atas, ia langsung melompat ke air. Pipa itu pun meledak dan membakar ular itu sampai tewas. Setelah ular itu mati, mereka lalu pergi dari tempat itu. Terlihat keadaan Stephen kini kian membaik. Pas di perjalanan pulang, mereka bertemu dengan suku yang dicari-cari mereka. Danny pun langsung mengabadikan momen itu. Dan cerita pun berakhir.